Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Kesehatan adalah hal penting. Jadi tetap kita harus menjaganya setiap hari. Karena tanpa ada kesehatan dalam tubuh kita, segala kegiatan aktivitas kita, agenda kita, acara-acara kita bakal tertunda karena tidak sehat. Dan juga kalau kita ke sekolah tetap ya jaga protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan COVID-19 ada 3, masih ingat? Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker. Oke, itu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat petugas piket hari ini sudah melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Kelasnya bersih, tapi kurang wangi ya. Tapi ini sudah baik sekali dan tetap jaga nilai-nilai kebersihan ini untuk petugas piket di hari-hari berikutnya. Oke? Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Lisa, ketua kelas. Bapak minta tolong pimpin doa teman-temannya sebelum kita mulai belajar. Bisa ya, Lisa? Oke, silakan Lisa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Iya, supaya kegiatan kita ini berjalan lancar, efektif, dan pembelajaran kita hari ini jadi pembelajaran bermakna, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hari ini semuanya pada hadir ya. Kita lanjutkan materi ajar pada hari ini. Tetapi Bapak ingin ingatkan dulu nih, minggu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Kita sudah pernah belajar tentang individu, populasi, komunitas, ekosistem. Baik, di ekosistem kita udah juga belajar tentang lingkungan. Ada apa aja? Lingkungan lingkungan biotik. Lisa? Lingkungan abiotik. Oke, lingkungan abiotik. Masih ingat nggak contoh-contoh lingkungan biotik? Ramila. Lingkungan biotik apa aja? Hewan? Jamur? Manusia? Ayo, apa lagi? Intinya dia makhluk apa? Makhluk hidup. Oke, bagus Mila. Kemudian Supirman, masih ingat nggak? Kalau lingkungan abiotik contohnya apa? Batu, air. Oke, pasir. Ada yang mau ngasih contoh yang lain? Udara. Oke, Lisa lagi. Udara. Jadi lingkungan abiotik itu berarti lingkungan abiotik itu lingkungan makhluk mati. Oke, makhluk mati. Baik, yang terakhir. Kita juga udah pernah belajar tentang ekosistem dan pengertiannya.
Oke? Hipsa, Hapsi. Hapsi mana Hapsi? Oke, Hapsi, Muhammad Hapsi. Tahu nggak ekosistem? Apa itu? Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda hidup. Interaksi antara anggota komunitas dengan makhluk hidup. Mungkin contohnya mana ya? Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, proyektornya mati. Oke, kalau kalian sudah tahu sekarang lingkungan abiotik apa, lingkungan biotik itu apa saja, kan gitu ya. Terus kalian sudah tahu juga apa itu ekosistem. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Apa sih pengaruh manusia ini terhadap ekosistem? Apakah dapat mengakibatkan negatif, hal-hal negatif, atau malah menyebabkan hal-hal yang positif? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Nah, nanti pada hari ini kalian nanti akan dibagi kelompok ya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin sampaikan kembali tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar nanti diharapkan kalian nanti akan melakukan pengamatan video. Kemarin kan udah ngambil video ya, Nak ya? Ada berapa videonya? Satu orang ngambil berapa video? Dua video. Oke, kita udah ngambil video. Nanti video itu kalian amati. Kemudian kalian lihat dari video yang kalian ambil itu pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan suatu ekosistem pantai. Pantai ya, Nak ya? Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan jenis-jenis kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis perilaku kita sebagai manusia yang mencerminkan pola hidup yang ramah lingkungan. Oke, kita lihat di slide ya, Nak ya. Baik. Nah, selain itu, Nak, harapannya juga nanti kita mampu membuat sebuah solusi bagaimana mengatasi lingkungan kita di daerah pantai agar dia bebas dari polusi. Mau ngapain kita? Ada yang tahu? Membuat apa? Membuat poster ya? Oke, membuat poster. Nanti kalian buat posternya. Begitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Dan harapannya juga nanti dalam proses pembelajaran ini kalian mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Dan yang akan kita munculkan pada hari ini adalah berpikir kritis dan kreatif. Oke, kemudian nanti ada ulangan sedikit ya, penilaian sumatif namanya. 2 soal Bapak akan berikan, kalian kerjakan. Dan dalam kalian berdiskusi kelompok, Bapak harapkan kalian bekerja secara aktif ya, setiap anggota kelompoknya. Jelas? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan perhatikan video ini terlebih dahulu. Air terjun Sajuni Frost menyuguhkan pemandangan yang biasanya hanya bisa dilihat dengan lukisan. Sebagai salah satu air terjun tercantik di dunia, tempat ini banyak dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari segala penjuru dunia. Tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Kalau tempat wisata yang satu ini, kalian tahu berada di mana? Tempat ini bukan terletak di luar negeri loh, kan? Adalah Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, Indonesia. Taman ini merupakan taman laut yang terletak di segitiga Utara. Maksudnya, lokasi taman ini terletak di perairan geografis Indonesia yang kaya akan berbicara dan investor. Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1991. Luas wilayah taman ini diperkirakan lebih dari 800 km persegi. Wah, luas sekali ya kan? Taman Nasional Bunaken secara resmi didirikan
Tangkal, dan Puncak Barapura. Taman ini memiliki ekosistem bawah laut yang sangat kaya. Sebagian besar taman ini memang merupakan habitat laut yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 300 spesies terumbu karang. Selain terumbu karang, Taman Nasional Gunung Kars juga dikenal sebagai habitat berbagai fauna laut yang unik dan langka. Sekitar 3.000 jenis ikan bisa ditemukan di sini. Jika beruntung, para wisatawan yang menyelam akan bertemu dengan penyu hijau, ikan marssuda, ikan pari elang, sampai lumba-lumba di taman ini keren. Setiap tahun, kawasan dengan luas lebih dari 75.000 hektar ini semakin banyak dikunjungi wisatawan. Selain itu, para peneliti biota laut juga menyediakan kesempatan untuk meneliti berbagai spesies alam laut. Maka, untuk menjaga kelestariannya, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai situs warisan dunia pada tahun 2005. Meskipun begitu, kita juga harus senantiasa menjaga kelestarian alam bawah laut yang terbuka. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan tidak membuang sampah sembarangan. Sayang sekali kan, friends, bila keindahan bawah laut Indonesia tercemar oleh limbah plastik. Mati lampu ya? Oh, enggak. Oke, udah hidup lagi. Oke, dari video yang Bapak tampilkan, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Kenapa? Oke, yang kedua apa lagi? Keindahan. Kenapa disebut dengan indah? Ya karena kadang nggak ada sampah, nggak ada polusi, ya. Jadi kalau alamnya seperti ini indah banget terlihat, ya. Ini demi keberlangsungan juga, yaitu keberlangsungan manusia di masa yang akan datang. Baik, kelas kita hadir semua ya. Nah, bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Kita lihat yang di sini nih. Gambar apa itu? Oke, kalau kayak gini gimana? Nah, mungkin dari video yang kalian ambil kemarin ada bedanya ya enggak? Video yang satu dengan video yang kedua ya kan? Nah, hari ini kita akan menganalisis video yang kalian ambil itu, apa sih pengaruhnya antara manusia, aktivitas manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, coba lihat dari video yang satu ini. Diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, UNESCO Digital Indonesia kini berada dalam situasi kurang bentuk. Beberapa titik sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Kelas Pada Lingkungan Sultan Majid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi di dalam Indonesia selama sepekan terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau lawan yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu sampai pada namun habitat ikan terdominasi di sebagian perairan datar kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di pantai Kuta dan Seminyak
kembali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai kiri, harus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk pikuk pariwisata. Sih untuk suara. Hah? Untuk suara. Biarin aja. Biarin aja. Nah, yang ini. Tahu ya. Cek primernya. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Boniaji. Ini pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampah. Oke, dari video ini, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Tentang apa? Tentang sampah plastik. Dampaknya luar biasa nggak sampah plastik ini? Dampaknya luar biasa. Jadi kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Membersihkannya, ya kan ya? Kemudian manusia itu harus bagaimana supaya tidak terjadi seperti video seperti ini, ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau nambahkan? Ada lagi? Oke, jadi rumusan masalah kita pada hari ini adalah diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini kita bisa mengatasi pengaruh negatif akibat aktivitas manusia. Jadi rumusan masalah kita apa? Bagaimana mengatasi pengaruh negatif akibat manusia. Baik, sekarang kita bagi kelompoknya. Kelompok kita ada 22 anggota semuanya. Kalau kita bagi menjadi 4 siswa satu kelompok, maka akan kelebihan 1. Berarti kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Kita bagi 5 kelompok. Monggo, saya sudah tetapkan anggota-anggota kelompoknya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 saling berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, nggak usah dibawa kursinya, nak. Nggak perlu ya. Kursinya udah ada tuh. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Di mana duduknya? Oke, silakan sini. Di depan sini nggak apa-apa. Awas kabel. Kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan tentukan anggota kelompoknya dan pilih ketua kelompok dari anggota tersebut. Silakan pilih ketua. Ketua kelompok 1, pilih 2. Udah ketemu? Kelompok 1 ketuanya siapa? Siapa? Ica. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Lisa. Oke, kelompok 5 ketua kelasnya ya. Jadi ketua kelompok. Baik. Silakan ketua kelompok ambil lembar aktivitasnya di depan. Nih. Enggak apa-apa, ini untuk diisi. Itu untuk presentasi. Ini diisi lagi ya dari lembar aktivitas itu. Kelompok 1. Terakhir. Oke, sekarang silakan baca lembar aktivitasnya dan disiapkan kertas gambarnya untuk membuat poster nanti. Dan silakan dibaca lembar aktivitasnya terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Ya. Dibuat lagi. Dibuat lagi ya di sini ya.
Yang ini diisiin lagi aja dari yang ini ke sini. Yang ini diisi lagi ke sini. Karena kemarin udah buat kan. Kita isi lagi aja ke sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa jelas semua? Jelas? Oke. Kalau jelas, silahkan kalian keluarkan handphone kalian kemarin, lihat video, tapi tentukan video siapa yang mau dipakai. Kalian punya 4 anggota kelompok kan? Ambil dari 2 video saja. Misalkan videonya Mila, Puspita mana? Ada ya? Nggak ada ya? Ada namanya Puspita. Elisa, terus? Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit, 10 menit untuk mengerjakan lembar aktivitasnya dan berbagi kelompok, berbagi tugas ya. Teman yang lainnya membuat poster. Monggo silakan. Oke, silakan diisi lembar aktivitasnya, dibaca. Handphone kalian banyak ya, bagus-bagus lagi. Oke. Nggak apa-apa diisi dari yang ini aja. Kalau ini kan untuk presentasi nanti ya. Yang dari ini aja nih. Kan sama itu kan? Kenapa? Iya. Jadi posternya itu aja. Ada lagi, oke. Ini diisi lagi nih. Ini diisi. Udah. Diisi ke sini. Tapi nanti untuk presentasi ini ya. Mana? Satu aja isi. Yang untuk presentasimu? Ini. Oke. Sini aja sini. Ya. Baik. Monggo silakan. Kerja tim ya. Bagi-bagi tugas, ada yang ngerjakan lembar aktivitasnya, mencari jawabannya, ada yang buat poster. Monggo. Deket aja, Pak. Ngedeket. Ngedeket aja. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Ekosistem ini kan yang video yang pertama. Videomu mana? Ini. Aduh. Siapa yang ngambil? Ini banyak bersihnya ya? Ini daerah enggak, maksud saya di Pengetahan. Oh, Pulau Pahawang di dusunmu ya? Di sini banyak sampahnya nggak di pinggir-pinggir pantainya? Butek. Karangnya, terumbu karangnya? Nggak ada, malah udah rusak kan ya? Hah? Tapi kalau kerangnya masih banyak. Masih. Oh, silakan dikerjakan. Kelompok 5? No problemo? Nggak ada masalah? Oke. Enggak sih. Videomu mana, Nak? Coba lihat. Yang bagus. Yang bagus yang itu.
Nih, kita lihat bareng-bareng. Ini ya sampahnya. Ini jangan kamu buang duluan sampahnya baru divideoin. Enggak. Emang videonya ada gitu ya. Dan jangan kamu buang sampahnya yuk videoin, enggak kan? Enggak, oke. Ini di dekat rumahmu. Kok padat? Ini pengetahan. Oke, yang di pantainya mana? Boleh-boleh. Yang memang kalau ada sampah cuma berbiji. Hmm. Kan ada sepan. Oh, dijaga sama spotnya ya. Oke. Paham. Soalnya cuma ban. Oke. Ya. Ini Pahawang memang sampahnya nggak terlalu banyak ya, karena dijaga ya. Pantainya dijaga buat para wisatawan. Oke. Oke. Gimana? Ini kan kita dari sini yang ngerjain ya. Dari atas sini sampai beres kok. Sampai ke sini. Ya. Paling Kita nyari isinya yang kita tulis tadi. ya. Ya. Sama-sama. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, sambil mengerjakan, siapkan siapa yang mau presentasi ke depan ya. Walaupun nanti dari 5 kelompok, Bapak ambil 2 perwakilan saja di antara anggota kelompoknya. Karena kita punya keterbatasan waktu. Enggak. Ya, 5 menit lagi. Masih ada waktu. Ini ikannya terbang. Oh, ini ikannya di dalam laut, tapi karena saking beningnya dia kelihatan gitu ya. Ya. Saya kira ini ikan-ikanan, kan ada ikan-ikan plastik ya. Oke, bagus ya. Oke, good job. Lanjut. Oke. Tanaman, hewan. Ya. 5-nya dulu. Oh, 5 dapat tuh. Udah Pak. Sebelah sini. Sampah plastik terbawa ombak. Yeah. Iya, kadang kan sampah itu bukan kita yang buang kan. Habis hujan, banjir, tiba-tiba ada aja datang sampah dari pulau yang lain, dari darat biasanya kebanyakan. Iya, karena buang sampahnya ke sungai, ke bawah sungai kan, ke laut. Kita nggak buang sampah, tahu-tahu sampah itu datang dari sana kan, seberang ke sini ya kan ya. Dan itu berulang-ulang. Oke, 1 menit lagi ya. 1 minute. Oke, Bapak siapkan secara acak siapa yang mau maju nanti. Baik. Cukup? Belum, oke. Masih banyak.
Oke. Ya, aktif semua ya. Oke. Belum, oke. Kita masih kasih waktu lagi. Kerja kelompok ya. Saling membantu. Jangan lupa dibuat kesimpulan ya. Dibuat kesimpulannya. Oke. Jaga dan rawat bumi kita. Nah, baik, sekarang sudah selesai lembar aktivitasnya. Udah? Oke, udah. Silakan stop. Kalau sudah selesai, silakan siapkan di antara anggota kelompoknya untuk presentasi ke depan. Bapak ambil secara acak. Kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Kelompok 5? Oke. Sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 4 apa 5? Berapa? 5. 5 mana? Oke. 5 dulu katanya. Oke, silakan. Kelompok 5 maju ke depan. Yang presentasi siapa? Lisa. Oke. Ketua kelasnya aktif ya. Oke, dicontoh buat yang lain. Monggo silakan Lisa dari kelompok 5. Silakan dilihat dulu. Disimak dulu hasil presentasi dari kelompok 5. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Elisa. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil Diskusi. diskusi. Video dekat permukiman. Jenis ekosistem. Ekosistem pantai. Video dekat pemukiman. Lingkungan biotik. Ikan, kepiting, ubur-ubur, terumbu karang, zooplankton. Lingkungan abiotik. Air laut, pasir, batu, sampah plastik, minyak atau oli, sampah bekas makanan, kertas. Video jauh pemukiman. Jenis ekosistem. Ekosistem pantai. Video jauh dari pemukiman. Lingkungan biotik. Ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, rumput laut, terumbu karang, fitoplankton, zooplankton. Lingkungan abiotik. Air laut, pasir, batu, sampah plastik. Video dekat pemukiman. Faktor penyebab pencemaran. 1. Pembuangan sampah secara sembarangan. 2. Tumpahan minyak atau oli dari kapal laut. 3. Terumbu karang rusak karena terinjak-injak. 4. Pembuangan sampah rumah tangga. Video jauh dari pemukiman. Faktor penyebab pencemaran tersebut. 1. Sampah plastik terbawa ombak. Video dekat pemukiman. Solusi penyelesaian masalah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak membuang minyak atau oli ke laut. 3. Tidak menginjak-injak terumbu karang. 4. Tidak membuang sampah rumah tangga ke laut. 5. Membuat himbauan untuk menjaga kebersihan pantai. Video jauh dari pemukiman. Solusi penyelesaian masalah. 1. Bergotong royong membersihkan sampah di pantai. 2.
Oke. Enggak ditutup. Demikian itulah presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, silakan duduk. Terima kasih ke kelompok 5. Kemudian kelompok 4. Monggo kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenal. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Enggak. Ya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jenis ekosistem pantai. Jenis ekosistem pantai, video dekat pemukiman, lingkungan biotik, ikan, kepiting, ubur-ubur, terumbu karang, zooplankton. Lingkungan abiotik, air laut, pasir, batu, sampah plastik, minyak atau oli, sampah bekas makanan kertas. Video jauh dari pemukiman, lingkungan biotik, ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, rumput laut, terumbu karang, plankton, zooplankton, lingkungan abiotik, air laut, pasir, batu, sampah plastik. Video dekat pemukiman. Faktor penyebab pencemaran: 1. Membuang sampah secara sembarangan. 2. Tumpahkan minyak atau oli dari kapal laut. 3. Terumbu karang merusak karena terinjak-injak. 4. Pembuangan sampah memakan Video jauh dari pemukiman. Faktor penyebab pencemaran: 1. Sampah plastik terbawa ombak. Video dekat pemukiman. 1. Solusi penyelesaian masalah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak membuang minyak oli ke laut. 3. Menginjak-injak terumbu karang. 4. Tidak membuang sampah rumah tangga ke laut. 5. Membuat himbauan untuk menjaga kebersihan pantai. Video jauh dari pemukiman. Solusi penyelesaian masalah: 1. Bergotong royong membersihkan sampah di pantai. 2. Membuat himbauan untuk menjaga kebersihan pantai. Kesimpulan: manusia mengaturkan segala kebutuhan hidupnya pada alam, baik kebutuhan sandang pada papan dari rekreasi sebagai makhluk yang selalu berdampingan dengan suatu ekosistem. Manusia sangat berperan aktif yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu ekosistem, baik untuk memperbaiki ekosistem bahkan merusak ekosistem itu sendiri. Kerusakan suatu ekosistem dapat mengaruhi keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Oke, tutup. Demikianlah dari presentasi dari kami. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, berikan aplaus. Mantap. Oke, silakan duduk. Kelompok 4, kelompok 5, dan yang kelompok yang lain yang nggak maju jangan bersedih hati. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi materi yang lain dan kelompok yang lain dapat bagian kembali untuk presentasi ke depan. Oke? Baik, anak-anak sekalian, dari hasil diskusi kalian tadi, ternyata video pada lingkungan yang jauh dari aktivitas manusia, jauh dari pemukiman, ikan-ikan masih banyak, cumi masih banyak, udang masih banyak, air lautnya bersih, walaupun sampah plastik masih ada ya, karena terbawa ombak katanya tadi, ya kan ya. Tapi yang video yang dekat dengan pemukiman, bagaimana? Terumbu karangnya gimana?
Hancur, rusak ya, rusak. Kemudian rumput lautnya lebih banyak mana? Yang dekat dengan pemukiman sama jauh dari pemukiman? Yang jauh dari pemukiman. Artinya aktivitas manusia itu ternyata sangat mempengaruhi lingkungan ya. Oke. Baik. Silakan perhatikan di slide. Nah, ternyata setiap aktivitas manusia itu akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Bisa merusak ekosistem itu sendiri, tapi bagusnya lagi bisa memperbaiki ekosistem. Contohnya ini nih. Ngapain anak-anaknya? Menanam? Padi apa bukan tuh? Pohon apa kayaknya? Pohon bakau. Kenapa ditanam pohon bakau? Supaya ikannya bertelur. Apa lagi? Melindungi ikan, tempat ikan. Terus apa lagi kira-kira yang lebih lagi? Supaya indah, hijau lagi. Supaya tidak terjadi abrasi. Tahu abrasi? Ya kan ya, daratannya tergerus oleh laut gara-gara terkena ombak. Ada nggak seperti ini di lingkungan kita di Pulau Pawang? Ada ya. Di daerah mana? Labuhan kita nih ya, oke. Suabuah. Tempat lain ada nggak? Di Pahawang ada? Selain Pahawang sama Suabuah? Kalangan ada yang baru ditanam ya? Oke. Jadi aktivitas manusia itu bisa menimbulkan hal negatif, tetapi kita juga bisa berperan untuk memperbaiki kerusakan itu sendiri. Nah, contohnya apa? Aktivitas yang lain yang mempengaruhi lingkungan, pertanian dan produksi pangan. Itu bisa mempengaruhi. Contohnya apa? Kalau ada padi itu kan sekarang kebanyakan harus dipupuk ya. Kalau pupuknya itu meresap semuanya ke tanah masih mending. Pupuknya itu juga ternyata bisa terbawa oleh arus air. Kemana nanti? Arus airnya ke sungai. Berarti airnya itu subur kan ya, banyak makanan. Buat apa? Buat tumbuhan. Airnya apa? Alga-alga atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di daerah sungai itu subur. Mengakibatkan apa? Sungainya ketutup sama contohnya sama kangkung, eceng gondok. Kalau tumbuhan itu menutupi sungai, dampak negatifnya tahu nggak? Ikan-ikannya malah hilang. Kenapa? Karena rebutan oksigen sama tanamannya ya nggak ya? Itu. Makanya itu berdampak negatif juga. Sama lagi lainnya lagi apa? Dari pestisida yang digunakan. Pestisida yang digunakan di pertanian itu bagus untuk membunuh hama. Tetapi ada dampak negatifnya nggak? Ada kan ya? Buat perairan juga makin jelek juga. Nah itu. Kemudian kerusakan habitat. Kayak di daerah Pahawang, dusun Pahawang, terumbu karangnya rusak nggak? Ikannya banyak nggak? Enggak. Padahal terumbu karang itu tempat hidup atau istilah lainnya adalah habitat. Habitat atau tempat hidup bagi ikan-ikan ya. Nah, polusi juga iya, polusi itu banyak macamnya. Sampah tadi termasuk polusi. Itu mempengaruhi lingkungan kita. Oleh karena itu baiknya kita bijak. Seperti kata teman kalian yang presentasi tadi, kalau buang sampah pada tempatnya. Usahakan oli itu jangan dibuang ke laut karena bakal ngerusak. Apalagi pedulilah terhadap pantai, kalau ada sampah dibersihkan. Contohnya di dusun mana tuh yang bersih banget? Karena tamunya banyak. Di Jelarangan. Ya. Salah satunya juga konservasi itu. Kita menghijaukan kembali daerah-daerah yang menimbulkan abrasi di daerah pantai. Begitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum Bapak akan memberikan soal-soal yang akan kalian kerjakan supaya melihat apakah kemampuan kalian dalam belajar hari ini meningkat atau tidak. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, tanyakan dulu. Kalau nggak ada, Bapak bagikan soal. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan kerjakan soal ini. Nggak banyak waktunya, sekitar 3 menit. Udah itu dikumpulkan kembali.
Oke. Oke, dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya, disilang. Disilang boleh, dibulatin juga boleh. Pilih jawaban yang paling tepat. Sendiri-sendiri. Oke. Udah. Mantap. Sudah selesai. Sudah, tunggu. Nanti dikumpulkan bareng-bareng. Oke. Oke. 1 menit lagi. Kalau udah selesai, lihat lagi betul atau salah. Diperhatikan lagi. Gimana, Firman? Oke, sudah. Baik, kalau sudah, silahkan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Ya. Sudah? Cukup waktunya? Lisa? Terus Firman, kumpulin. Oke. Sekalian dengan LKPD-nya, LKPD dan posternya. LKPD sama poster juga dikumpulkan. Ya. Poster sendiri di sini. Dikasih nama nggak, Pak? Ya, ditulis sama. Dikasih nama. Kalau poster nggak usah. Oke, ya. Oke. Ada yang belum? Oke, kelompok 3. Yuk, dikumpulin. Oke. Udah semua? Ada yang belum ngumpul? Udah ya?
Baik, kalau sudah semua, ada yang belum ngumpul? Nggak ada? Oke. Jadi, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Dari hasil pembelajaran ini ada hubungannya juga dengan materi kita berikutnya, yaitu di materi konservasi. Kalau tadi kita udah menemukan penyebab-penyebab dari apa tadi? Dari pencemaran tadi, maka kita akan mencari solusinya. Pencemaran itu seperti apa, solusinya. Kemudian tadi udah dipresentasikan hasilnya seperti apa, harusnya seperti apa, dan berikutnya kita akan mempelajari tentang konservasi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, monggo silahkan pimpin ketua kelasnya, Lisa. Bapak minta tolong lagi untuk doa terlebih dahulu sebelum kita tutup pelajaran kita. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aktivitas kalian hari ini sudah cukup aktif. Pembelajaran seperti ini saya harapkan terjadi juga, terwujud juga di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Pembelajaran yang aktif, kalian juga proaktif. Seperti itulah pembelajaran yang seharusnya kita lakukan dalam setiap pembelajaran. Baik nak, tepuk tangan untuk aktivitas kita hari ini. Oke, masih konsentrasi enggak? Tepuk pramuka. Tepuk pramuka satu kali. Ada yang ikut-ikutan saya ya. Baik, konsentrasi lagi karena nanti masih ada pelajaran berikutnya. Ada ya? Masih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat Pak Amiril, sudah selesai nih, kelihatannya lebih baik daripada yang siklus 1. Pengambilan gambarnya juga tidak banyak goyang-goyang tadi yang untuk move kameranya. Kemudian tadi hanya ada ya. Pas mungkin kepencet ya. Iya Pak. Tanpa sadar ya. Oke, sudah cukup bagus Pak Amiril. Mudah-mudahan nanti editingnya lebih bagus lagi. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Budi, monggo Pak Budi, apakah masih di S1? Oh, masih ngajar paling Pak Amiril. Ini Pak. Pak, gak apa-apa wis, kalau kelamaan ditutup aja nggak apa-apa Pak Amiril. Ya, nanti Iya, Pak Budi saya kasih tahu. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuan Pak. Sama-sama. Silakan ditutup. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.